Hari ini kita akan melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan pemeriksaan Leopold. Leopold terbagi 4, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Leopold 1 tujuannya adalah untuk mengetahui usia kehamilan ibu lewat tinggi fundus uteri, dan juga untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di daerah fundus. Ya, posisi bidan menghadap wajah ibu, kemudian posisi ibu kakinya ditekuk, kedua kakinya ditekuk. Seperti ini ya, ditekuk kedua kakinya. Ya. Nah, saya akan beritahukan dulu bagian daripada perut ibu. Bagian bawah ini, bagian perbatasan perut bawah dengan pintu bawah, pintu atas panggul ataupun BAP, ini sering disebut dengan simfisis atau tulang rawan pada daerah bawah. Kemudian bagian atas ini adalah fundus. Sebelah kanan ini adalah sisi perut ibu bagian kanan, sebelah kiri adalah sisi perut ibu sebelah kiri. Kita siapkan alat kita, yaitu pita meteran. Langkah pertama adalah kita posisikan dahulu janin di dalam rahim. Pegang supaya dia tidak berubah-ubah posisi lagi. Kita arahkan dia ke tengah, ke dalam rahim, ke tengah. Kemudian kita mulai melakukan perabaan, mulai dari simfisis terus sampai ke fundus. Nah, sampai di fundus saya harus bisa menentukan apa yang menjadi bagian janin yang ada di fundus. Apakah saya dapat merasakan bulat atau bagian kecil atau keras memapan. Nah, ini yang saya dapat raba adalah bulat. Setelah saya dapat meraba ini bulat, saya juga harus bisa memutuskan, kita juga harus memutuskan apakah bulat ini lunak atau keras. Nah, setelah saya raba ternyata bulatnya keras. Kalau kita mendapati bulat dan keras, berarti bagian janin yang ada di fundus adalah kepala. Tetapi kalau waktu kita melakukan perabaan yang dapat kita raba bulat dan lunak, maka bagian janin yang ada di fundus adalah bokong. Setelah saya lakukan perabaan dan saya mendapati puncak daripada fundus, maka ini saya tahan seperti ini supaya kita bisa mengukur tinggi fundus uteri. Saya tahan di sini meterannya, pita meter. Kita mulai dari simfisis terus sampai ke sudut ataupun puncak batas dari fundus uteri 37 cm. Maka dapat dikatakan tinggi fundus uteri ibu adalah 37 cm. Bagian janin yang ada di fundus adalah bokong. Itu adalah Leopold 1. Leopold kedua tujuannya untuk mengetahui bagian janin yang ada di sisi perut ibu kiri dan kanan. Nah, ini adalah pantom bayi. Jikalau bayi nanti seperti ini, artinya nanti saya meraba itu bagian ini keras, bagian sebelah kanan keras memapan, maka nanti hasilnya adalah punggung kanan. Tetapi jikalau nanti saya melakukan pemeriksaan dan saya peroleh bahwa bagian keras memapan itu ada di sebelah kiri, maka ini adalah punggung kiri. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 2. Caranya adalah
kita periksa satu sisi terlebih dahulu. Saya akan periksa dari sisi kiri terlebih dahulu. Maka tangan kiri kita menahan sisi perut ibu sebelah kanan. Nah, saya mulai melakukan perabaan janin dari simpisis terus sampai ke arah pundus. Di sini saya harus bisa meraba dan membedakan bagian apakah yang saya raba. Apakah keras, memapan, atau lunak, terdapat bagian-bagian kecil, atau saya dapat merasakan bulat, melenting, atau bulat, lunak. Oke, saya ulang. Kita lakukan pemeriksaan dengan cara raba. Saya harus bisa membedakan ini keras, memapan, atau lunak, atau ada bagian-bagian kecil. Nah, yang saya dapati di daerah kiri ini dia keras, memapan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sisi perut bagian kanan ibu. Maka tangan kita menahan sisi perut sebelah kiri. Kita melakukan perabaan mulai dari simpisis terus sampai ke pundus. Saya dapati di sini bagian yang kecil dan lunak. Artinya di Leopold kedua ini hasil yang saya peroleh adalah bahwa di daerah perut ibu, di sisi perut ibu sebelah kiri terdapat bagian yang keras, memapan dan memanjang. Maka dapat dikatakan Leopold 2 hasil yang diperoleh adalah bagian janin yang ada di sisi perut ibu sebelah kiri adalah punggung atau sering disebut dengan punggung kiri. Bagaimana jika saat kita melakukan pemeriksaan kedua, level kedua ini yang kita dapati di sebelah kiri ibu ini adalah bulat dan keras, sedikit melenting, maka ini adalah kepala. Demikian. Oke, itu untuk Leopold kedua. Kita lanjut ke Leopold ketiga. Posisi bidan tetap menghadap ibu, kedua kaki ibu tetap ditekuk. Leopold ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di daerah simpisis yang menjadi presentasi ataupun bagian terbawah janin. Jadi bagian terbawah janin, jika dia kepala, maka kita itu akan dapat merasakan ada bulat dan melenting di bagian bawah. Kalau misalnya dia bokong, ini kakinya ditekuk ya, ini dia bulat tapi lunak dan tidak melenting. Kalau misalnya ini nanti dia janinnya dia dalam keadaan letak lintang, maka di daerah simpisis ini akan kosong, ya. Oke, bagaimana cara melakukan pemeriksaan Leopold ketiga? Maka yang pertama, posisi bidan menghadap si ibu, kedua kaki tetap ditekuk. Dan kita lakukan perabaan janin yang ada di dalam rahim. Kita posisikan dengan benar sampai dia posisinya di tengah, supaya kita bisa meraba. Dan pastikan janin tidak berpindah-pindah posisi lagi. Oke, kita buat hampir seperti Leopold 1. Kita tahan di pundus. Nah, tangan kanan itu memegang simpisis. Meraba. Ingat, lakukan asuhan dengan asuhan sayang ibu. Tetap memperhatikan respectful, dengan menghormati ibu, dan juga tetap memberikan asuhan yang tidak membuat ibu merasa tidak nyaman. Jadi pegang bagian simpisis, raba apa yang ada di bagian simpisis. Nah, saat ini saya meraba ada bulat, keras, dan melenting. Melenting itu sama seperti kita pegang balon.
kalau kita pegang sepertinya dia bisa bergoyang. Nah, kalau kita dapati seperti itu, bulat, keras, dan melenting, maka dapat kita katakan hasil pemeriksaan Leopold 3 kita adalah bagian yang menjadi presentasi atau bagian terbawah janin adalah kepala. Namun jika kita dapat hasilnya adalah bulat, lunak, dan tidak melenting, maka hasilnya adalah bagian terbawah janin ataupun presentasi janin adalah bokong. Jika kita tidak mendapati apa-apa, kosong, tapi waktu pemeriksaan Leopold kedua tadi kita dapati di sisi pertengahan perut ibu ini ada bulat di sini, keras melenting, misalnya ini adalah kepala, maka presentasi bawahnya ini kemungkinan bisa punggung atau bagian-bagian kecil janin. Itu untuk Leopold ke-3. Leopold ke-4 tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Posisinya bidan membelakangi ibu, bukan terlalu belakang ya, menyamping sedikit membelakangi ibu, dan kedua kaki ibu diluruskan. Kedua kaki ibu diluruskan. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Kita mulai raba janin, mulai dari daerah fundus. Kita pegang supaya dia tidak berubah posisi, dan kita melakukan perabaan mulai dari atas terus sampai ke daerah simpisis. Ya. Kita pegang bayinya, terus janinnya, terus sampai ke bawah ke daerah simpisis. Nah, jikalau kedua tangan kita tidak bisa bertemu, artinya seperti ini hasilnya, seperti ini, kedua tangan saya tidak bisa bertemu, seperti ini, maka dapat dikatakan bagian terbawah janin itu sudah memasuki pintu atas panggul, sering disebut dengan divergen. Jadi kalau kita buat di sini janin seperti ini ya, artinya dia ini sudah memasuki PAP, maka di atas perut ibu tangan saya itu mungkin seperti ini. Jadi tidak bisa lagi bertemu kedua tangan saya. Ini disebut dengan divergen atau bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Oke. Nah, tetapi kalau hasil pemeriksaan yang saya lakukan, hasil perabaan yang saya lakukan, ternyata kedua tangan saya ini ujungnya masih bisa bertemu, seperti ini. Seperti ini. Artinya, kepala ataupun bagian terbawah janin, kalau dia presentasi kepala, itu bagian bawah terjanin belum, bagian presentasi atau bagian terbawah janin belum memasuki pintu atas panggul. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kalau dia belum masuk, artinya ini simpisis, ini masih di atas. Saya periksa, ini tangan saya masih seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kedua tangan saya masih bisa bertemu, artinya hasil pemeriksaan adalah bagian terbawah janin belum memasuki pintu atas panggul yang disebut dengan konvergen. Oke.